Yuk jalan. Kita lanjutkan kembali polemik malam ini yang membahas tentang revisi Undang-Undang KPK. Saya ke Bung Arteria. Kenapa yang muncul di publik revisi itu tujuannya melemahkan? Ya, jadi pertama-tama saya ingin sampaikan, bagi kami memberantas korupsi itu adalah hal yang harus kita lakukan dengan konsisten. Artinya DPR mendukung itu? Iya, Oke. DPR khususnya kami fraksi PDI Perjuangan sepakat ya, punya keyakinan penuh bahwa kejahatan korupsi ini harus kita sikapi ya, dan kita berantas secara permanen. Ya, ini suatu keniscayaan dan kita akan lakukan itu. Tapi kan kita juga harus bedakan antara institusi ya dengan upaya pemberantasan. Kita sepakat ini untuk berantas. Yang kita lihat KPK ini adalah suatu instrumen pemberantasan korupsi. KPK ini adalah lembaga negara pembantu presiden di bidang penegakan hukum. Sebagai lembaga negara wajib dievaluasi, wajib kita kritisi dan wajib kita sempurnakan dari hari ke hari. Umurnya sudah 13 tahun ya. Terlepas dari banyak yang pro dan banyak yang kontra, kita juga mencermati, ada aspirasi. Kemudian juga punya keyakinan bahwa memang ya terkait beberapa hal ini memang wajib juga kita perbaiki dan kita kritisi. Kita juga punya tujuan bagaimana pencegahan, bagaimana pemberantasan itu ya efektif, efisien dan apa. Dan akhirnya penegakan hukumnya teduh, sejuk dan nyaman itu. Dan berikutnya lagi bagaimana penegakan hukum yang dilakukan KPK ini bisa bersinergi dengan aparat penegak hukum yang lain. Saya tadi kembali dikatakan tertarik sama pernyataan abang saya, Bang Saur. Bang, di DPR ini masih banyak orang yang baik, masih banyak juga orang yang tidak korupsi, itu loh. Dan apa yang kami lakukan bukan dikatakan kita ini pro atau takut ditangkap, sama sekali tidak. Itu. Saya berkali-kali katakan yang kita lakukan ini juga suatu pemikiran yang mendalam, sehingga kami yakin juga bahwa perbaikan ini harus dilakukan. Walaupun ini tidak populer secara politis ya, kita ini tergerus Pak dengan mewacanakan adanya revisi Undang-Undang KPK. Tergerus secara politis? Iya, tapi kita juga yakin betul bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Dan kita juga akan ingatkan ya semua elemen bangsa bahwa langkah yang kami ambil ini bisa kami pertanggungjawabkan. Dan mudah-mudahan baik bagi penegakan hukum, tidak hanya baik bagi KPK, tapi bagi seluruh institusi penegak hukum yang lainnya seperti kejaksaan, kepolisian itu. Nah, saya ingin informasikan juga Pak Saur, mengenai revisi ini bukan inisiatif kami loh. Awalnya ini yang inisiat ini pemerintah. Terkait dengan materi muatan yang 4 hal, tadi banyak materi muatan dan dikerucutkan menjadi 4 hal. Ini pun semuanya tidak kami rubah itu ya. Ini pun semuanya punyanya pemerintah. Dan kalaupun memang tidak setuju atau tidak ingin ya, ini mudah saja. Ya kita nggak perlu berpolemik begini, kita nggak menciptakan ada orang yang pro dan yang kontra, kasihan rakyat. Dan kasihan juga lah kami ini yang punya niat tulus untuk itu. Nah, kalau benar ini nggak mau, jangan dong hadirkan Pak Lauli kemarin sebagai Menkumham yang representatif pemerintah. Ya kan ini bolak-balik ke sini Pak. Ya, kalaupun memang nggak mau, besok nggak usah datang. Ya, selesai ini masalah. Kami juga butuh kepastian dari DPR ini. Bagaimana penyikapan pemerintah yang kita juga akan pertimbangkan, kita akan kaji kembali dan kita akan sikapi itu, ya, dengan suatu langkah yang konstitusional pula menurut kami itu. Jadi tenang saja, ya. Kalau saya jadi pegiat anti korupsi, kalau saya jadi teman-teman KPK, saya akan pakai ruang yang disediakan oleh Balik kemarin. Kami sudah undang ini semua, Pak. Ada teman-teman KPK kita undang, tapi teman-teman KPK-nya nggak hadir. Kemudian pegiat anti korupsi dan semualah yang merasa berkepentingan dengan adanya undang-undang ini kita undang. Tapi kan tidak hadir juga. Sayang, kita berpolemik tidak di ruang yang sesungguhnya, yang lebih efektif, tapi kita berpolemik di publik yang seperti ini. Saya juga tidak mau nanti persepsi rakyat ini juga disorientasi nantinya, sehingga sulit untuk membedakan mana yang punya itikat baik dan mungkin mana yang apa. Saya juga nggak bisa ngomong lah kalau begitu. Baik. Oktober lalu pemerintah yang mengajukan, lalu kemudian berhenti, kemudian sekarang menjadi inisiatif DPR. Pemerintah kebetulan saat ini adalah didukung oleh fraksi PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu. Apa tidak ada komunikasi sebelumnya? Apakah ini mau dilanjutkan atau tidak? Pastinya kita punya komunikasi yang cukup baik dan pastinya juga kami PDI Perjuangan selaku partai dan fraksi PDI Perjuangan selalu memastikan bagaimana kekuasaan ini berjalan sesuai dengan kehendak rakyat. Dalam konteks itu tentu ada pembicaraan, ya, tentu ada pembicaraan yang lebih mendalam, bahkan pada substansi permasalahan yang 4 poin. Kami juga ingin sampaikan kepada teman-teman, yang 4 poin ini keberatannya di mana? Kalau bicara mengenai Dewan Pengawas, ya,
kita sadar betul Pak, KPK ini kita ciptakan zamannya Ibu Mega ini ya, dengan super, semuanya super, ya super body lah kita katakan. Bahkan kewenangannya melimpah, bahkan sangat powerful. Nah saat ini sudah 13 tahun, kita juga ingin sampaikan, banyak juga masukan-masukan yang boleh dikatakan ini aspirasi juga loh ya. Yang mengatakan ini juga harus hati-hati, jangan diserahkan begitu saja, kalau perlu ya kita ciptakanlah yang namanya Dewan Pengawas. Saya ingin kembali 2012 ada rencana revisi Undang-Undang KPK, tapi PDI Perjuangan lah yang menolak. Ya. Ini kami bisa buka kok materi yang 2012 itu sama materi yang sekarang Pak Abdullah. Jauh lebih baik yang sekarang. Itu yang menjadi pertanyaan banyak itu orang. Yang pertama. PDIP adalah yang mengusulkan KPK, didirikan di zaman PDIP. Di masanya Pak SBY, PDIP menolak revisi. Sekarang justru menjadi motor dari revisi itu. Bukan menjadi motor ya, kita semua ini ya, ini kan semua yang inisiatkan banyak. Ya diantaranya kami PDI Perjuangan. Yang kita lihat kewenangan yang melimpah ini perlu kita batasi. Batasi dalam ruang apa? Etika dan perilaku yang ada di situ. Kemudian juga bagaimana melaksanakan kinerjanya agar bisa lebih baik, efektif, dan bisa punya kepastian. Tahan dulu ya. Kita akan bergabung dulu dengan KPK. Ya, selamat malam. Siapa di sana? Baik, selamat malam. Ada laporan dulu dari KPK. Halo. Selamat malam. Usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang KPK memang menuai pro kontra di tengah masyarakat. Menanggapi hal tersebut, pimpinan KPK menyatakan sikap menolak atas usulan revisi Undang-Undang KPK ini. Dan KPK memang menilai bahwa revisi Undang-Undang KPK belum mendesak dan harus dilakukan dalam waktu dekat, dikarenakan dalam masa pemimpinan baru ini KPK tengah fokus dalam hal penindakan dan juga pencegahan korupsi. Dan menanggapi hal tersebut, KPK telah melakukan berbagai cara untuk melakukan komunikasi kepada DPR maupun Presiden. Yang pertama, KPK telah berkirim surat resmi kepada Badan Legislasi DPR yang intinya menjelaskan bahwa sikap KPK tetap menolak revisi Undang-Undang KPK yang tengah bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat. Dan juga kedua, Agus Raharjo selaku Ketua KPK telah berkirim surat, telah meminta Presiden tepatnya pada Jumat lalu saat pelantikan 7 orang gubernur di Istana Negara supaya agar cepat membincangkan atau mendiskusikan masalah revisi Undang-Undang KPK setelah Presiden melakukan kunjungan kenegaraan konferensi tingkat tinggi ASEAN Amerika Serikat di California. Dan memang revisi Undang-Undang KPK yang menjadi pro dan kontra ini tidak terlepas dari 4 hal yang menjadi substansi dari revisi itu sendiri. Ada 4 poin, yakni Dewan Pengawas, kemudian adanya penyidik dan penyelidik, kemudian SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan, dan juga penyadapan. Dan bisa kita ketahui bahwa dengan adanya Dewan Penasehat yang ada dalam draft revisi Undang-Undang KPK ini dinilai dapat membatasi kewenangan dan hak ketua atau pimpinan KPK dalam menjalankan kewenangannya. Dan dalam hal penyadapan ini, KPK sendiri harus melakukan perizinan terlebih dahulu kepada Dewan Penasehat saat akan melakukan penyadapan, sehingga hal ini dapat menjadi celah untuk pihak lain dalam kasus yang sedang dihadapi oleh terduga pelaku tindak pidana korupsi. Dan juga sebagaimana kita ketahui bahwa di KPK sendiri tidak memiliki kewenangan SP3 atau surat perintah penghentian penyadapan. Sehingga hal ini dipertanyakan oleh pihak KPK, apakah SP3 ini akan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya yang diharapkan setelah revisi undang-undang tersebut. Dan memang SP3 ini dinilai dapat menjadi celah bagi terduga atau tersangka pelaku tindak pidana korupsi untuk menghentikan kasusnya dengan alasan tertentu. Dan sebagaimana kita ketahui, KPK sendiri saat ini memiliki penyidik independen dan penyidik dari pihak kepolisian. Dan di draft revisi Undang-Undang KPK tersebut hanya ada penyidik dari kepolisian dan tidak ada penyidik independen. Untuk sementara demikian yang bisa dilaporkan dari KPK. Langsung dari gedung KPK. Saya lanjutkan kembali ke Bung Arteria. Soal Dewan Pengawas yang digugat oleh Pak Saur maupun Pak Heha Mahua tadi. Untuk apa lagi ada Dewan Pengawas? Mereka sudah punya komite etik dan Dewan Penasehat di sana internal. Jadi kalau ditanya pengawasan KPK, ya kita pahami betul apa yang disampaikan sama Abdullah. Pak Abdullah itu memang betul Pak. Ya, tapi kita juga cermati 13 tahun ini ya. Memang kalau yang mengawasi dari satuan pengawas internal, ya semangat korsanya masih ada, semangat perlindungannya masih ada. Itu. Dan kami juga, saya juga nggak ingat lah, saya nggak enak kalau saya katakan kita juga pernah melapor, tapi juga sampai saat ini juga
belum juga ada tindak lanjut Melaporkan itu pelanggaran etik oleh terhadap salah pimpinan satu KPK. pimpinan. Tapi udahlah, kita nggak mau ke sana. Tapi kita juga di negara belahan dunia manapun, apalagi ciri negara hukum modern ya, mekanisme check and balances itu wajib hukumnya. Oke. Apalagi kalau kita lihat, dirasa masih perlu ini. Toh apa sih, pertanyaan mendasar gini loh, semakin diawasi bukannya semakin bagus, iya kan? Dengan kekuatan yang begitu sangat dominan, ya, kenapa nggak biasa dong ya, diawasi aja. Kalau memang kita mau kerja benar ya nggak apa-apa itu diterima. Toh tujuan kami nggak macam-macam itu tujuannya. Ya, jangan dikatakan kalau kita ngasih Dewan Pengawas itu bicara pelemahan. Oh, kalau ternyata Dewan Pengawasnya yang dilakukan mengawasi apa? Nah, inilah yang kita bicarakan. Kalau dari kami DPR tentu jelas yang kita akan awasi masalah etik dan perilaku. Hanya itu? Pertama. Yang kedua, kita juga lihat bagaimana memastikan kinerja dengan kewenangan yang Oke. begitu besar diciptakan oleh norma peraturan perundang-undangan ini, ya. Mereka tidak melakukan abuse of power. Oke. Nah, kenapa begitu? Kita punya sejarah dan pengalaman itu yang nggak perlu juga kita sampaikan di sini. Tapi dalam draft yang kemudian beredar sekarang yang akan dibahas oleh Balek itu, kewenangan Dewan Pengawas menjadi pemberi izin penyadapan. Betul seperti itu? Ini yang disampaikan. Ini pertama, ini kan masih draft. Ya. Kita masih paripurna dan akan dibahas. Begitu paripurna ketok nih, baru kita akan bahas. Kita akan dengar ini semua pihak. Oke. Ya, nggak usah khawatir lah. Kita juga punya niatan yang sangat tulus. Baik. Begitu juga dengan masalah SP3 tadi. Ya, SP3 tadi kenapa? Pak, ini kita bicara penegakan hukum. Ya, rezim hukum yang universal mengatakan ya, penegakan hukum itu wajib, tapi harus terukur dan benar. Nah, bagaimana kita bicara KPK ini institusi loh. Oke. Ya, ada orang tapi pelakunya, orang itu tidak luput dari kekhilafan. Oke. Nah, untuk antisipasi itu, ya kita ciptakan SP3. Ciptakan SP3. Kenapa khawatir? Ini adalah instrumen yang di-reserve, Oke. Pak. Di-reserve, dicadangkan, belum Baik. tentu digunakan. Baik. Saya juga yakin, Mas Latif. Ya. Kenapa? Tidak ada yang berani mengintervensi KPK kok. Jadi mau dikasih SP3 pun nggak ada yang berani itu. Kita juga nelfon KPK juga Dewan segan. Pengawas bukan untuk intervensi. Tidak ada. Oke. Ya. Saya Tolonglah ke Pak dipercayakan pada Hamawa kami ya. dulu ya. Makanya dengarkan pembahasan rapat Oke. kami di Balek. Jadi Baik. lihat terang benderang ini dan Iya. jelas. Kalau Dewan Pengawasnya Pak Abdullah hanya seperti tadi yang disebutkan, Jadi hanya komite kalau etik. kita bicara tentang sistem manajemen modern, ada planning, ada organizing, ada controlling. Ya. Pengawas itu yang mengawasi, bukan menentukan kebijakan. Kalau memberikan SP3 boleh atau tidak, boleh nyadu atau tidak, itu bukan pengawasan. Jadi kalau sepanjang dia hanya sebagai pengawas etik, Itu yang saya sudah katakan tadi. Saya ini sekretaris tim audit penyadapan KPK pertama kali tahun 2007. Boleh cek di Indonesia ini, mana ada lembaga negara yang diaudit penyadapannya, kecuali KPK. Itu sebabnya tadi saya katakan teman-teman itu tidak berdisku dalam dengan teman-teman KPK bahwa yang disebutkan selama itu sudah dilaksanakan di KPK. Kalau orang KPK menggunakan telepon kantor untuk menelpon rumahnya, pacarnya apa, itu orang gila. Karena begitu diangkat telepon itu langsung termonitor. kemana dia menelpon? Iya, kemana dia telepon? Terhadap. Dan saya pernah 8 tahun di KPK, 10 kali saya mengadili, memeriksa pelanggaran kode etik pegawai KPK. 6 kali saya ketua, 4 kali saya anggota. Dari 10 kali itu 4 saya pecat. 3 di source dan seterusnya. Kekhawatiran soal jiwa korsa tadi, kalau internal. Lah, cuma kita kan tidak publikasikan itu. Mungkin ini barangkali nanti sebagai catatan bahwa nanti itu dipublikasikan. Ya. Dipublikasikan. Sehingga mereka tahu, coba Chandra, itu saya berikan hukuman. Kemudian kasus waktu Nazarudin itu. Oke. Kan ada komite etik, saya ketua komite etik. Memberikan sanksi. Kemudian Abraham Samad. Pegawai bawahan itu memeriksa dia. Dan itu ditayangkan secara nasional melalui TV. Jadi oleh karena itu saya setuju bahwa kalau teman-teman itu mau memperbaiki, oke, tapi ketika mengambil pada substansi itu persoalannya. Kalau misalnya Dewan Pengawas ini mengawasi etika pimpinan pejabat, itu sudah ada. Sudah ada komite etik. Kalau saya baca di surat kabar, Dewan Pengawas bertugas untuk menyusun kode etik pimpinan KPK. Itu sejak 2004 sudah ada itu kode Tidak etik. perlu ada lagi. Sudah ada dari 2004. Saya ini koordinator SOP KPK, penyusunan SOP KPK. Jadi insya Allah saya hafal betul itu bagaimana prosesnya. Baik. Orang berpikir mungkin menyadap itu seenaknya saja di KPK. Enggak. Penyidik, penyelidik, penuntut itu mau menyadap, dia harus buat memo tertulis kepada atasannya, direkturnya. Direktur setuju ke deputi.
Deputi setuju ke pimpinan. Pimpinan minimal 2 orang harus setuju. Jadi- Baru kemudian. Bukan bisa Oh, ada yang enggak. berkeputusan di bawah, sadap. Enggak, Nggak bisa. itu ada SOP-nya sampai Oke. kemudian baru bisa menyadap. Baik, oke. Tahan dulu Pak ya. Ya. Kita harus istirahat. Cepopong? Ya. Kita positive thinking saja. Ya. Baik itu yang mengusulkan mau diubah, baik itu yang menolak, pasti ada argumentasinya Ya. masing-masing. Kalau menurut Cepopong, apa susahnya sih bertemu atuh? Yang ingin merubah dengan yang menolak. Kan bertemu lah kan, kalau sudah bertemu mah biasanya everything is okay. Iya.